Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa ba'd. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari di bulan Zulhijjah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menapak tilas dan menelusuri kisah perjalanan hidup kakek moyang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan tentang kurban. Kisah pertama yang diabadikan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Maidah ayat 27. Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la aqtulannak qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ketika perseteruan dua putra Nabi Adam alaihi salam memperebutkan seorang gadis cantik bernama Iklimah, kemudian Nabi Adam memberikan solusi agar keduanya memberikan atau mempersembahkan kurban. Idz qarraba qurbanan, maka mereka masing-masing mempersembahkan kurban. Qabil mempersembahkan seikat biji-bijian karena dia adalah seorang petani. Lalu Habil mempersembahkan kambingnya yang sangat ia sayangi karena dia adalah seorang peternak. Fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Lalu Allah Subhanahu wa taala menerima persembahan Habil dan tidak menerima persembahan Qabil. Karena Qabil berniat mempersembahkan kurban hanya ingin mendapatkan wanita cantik, lalu Habil mempersembahkan kurbannya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu Qabil iri kepada Habil karena kurban yang dipersembahkan oleh Habil diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu ia mengatakan kepada Habil, qala la aqtulan, sungguh aku akan membunuhmu. Dengan tenang Habil menjawab dan menasihati kakaknya Qabil, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Kemudian terjadilah pembunuhan. Qabil membunuh Habil. Kisah kedua tentang kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk menyembelih anaknya Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat As-Saffat ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail yang dinanti-nantikan kelahirannya oleh Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ismail sudah mulai dewasa, Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya tersebut, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ketika Nabi Ismail sudah mulai dewasa, Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Seorang ayah memberikan kesempatan untuk anaknya berdiskusi tentang apa yang terjadi pada dirinya, tentang sesuatu yang sangat penting. Nabi Ibrahim menyampaikan mimpinya.
perintah dari Allah Subhanahu wa taala, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai anakku, bagaimana pendapatmu? Aku bermimpi menyembelihmu. Kita lihat atau kita simak jawaban seorang anak yang mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Seorang anak yang sangat patuh pada orang tuanya. Tanpa berpikir panjang, Nabi Ismail menjawab, qala ya abati if'al ma tu'mar. Wahai ayahku, lakukanlah, cepat lakukanlah, if'al, lakukanlah apa yang diperintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang bersabar. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya Ismail. Ketika sudah mulai dibaringkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menggantikan sembelihan tersebut, wa fadainahu bidzibhin adim. Kemudian Allah memberikan atau menggantikan sembelihannya dengan sembelihan yang sangat besar. Sahabat pendidikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, ada penegasan ritual kurban yang disyariatkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yaitu menyembelih kambing, unta dan sapi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Kautsar, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu, wanhar, dan menyembelihlah untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Ajaran Nabi Muhammad SAW menegaskan model ritual kurban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, yaitu menyembelih seekor kambing atau seekor sapi dan unta. Di sini menunjukkan ada pelajaran, ada hikmah yang bisa kita pelajari dari kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah, menunaikan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa harus bertanya-tanya mengapa ini harus kita lakukan, mengapa ini harus disyariatkan, tidak perlu. Karena Nabi Ibrahim tidak bertanya-tanya kenapa harus anak saya yang harus disembelihkan. Seharusnya Nabi Ibrahim menggunakan akalnya, tapi Nabi Ibrahim tidak menggunakan akalnya, tapi berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan penyembelihan anaknya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai seorang muslim tidak perlu banyak bertanya tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentang ajaran Islam yang harus kita laksanakan. Tidak perlu kita banyak bertanya tentang itu, tapi seharusnya yang kita lakukan adalah tunduk dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setunduk-tunduknya, dan seperti itu adalah seorang muslim yang sejati. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di hari-hari 10 awal Dzulhijjah ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.